Iya, itu seni itu erat kaitannya dengan kepekaan. Jadi dalam proses berkarya selama ini tuh jujur saja seni itu jadi bikin aku lebih bisa mengolah rasa, jadi lebih peka, terus bahkan jadi lebih memiliki keberpihakan juga gitu. Jadi kemudian hasilnya jadi lebih ada bunyinya gitu loh. Seni itu bikin aku jadi nggak abai lagi gitu terhadap permasalahan yang ada. Jadi dan menjadi tidak abai itu cukup penting gitu. Sebenarnya nggak cuman melukis aja sih karya-karyanya, cuma kebanyakan emang lukis gitu, dan mungkin lebih mudah menyampaikan apa yang ingin disampaikan melalui karya lukis yang kebetulan lebih bisa dibaca ya dibanding bentuk karya lainnya gitu. Kalau inspirasi sih kayaknya dari mana-mana dan kebanyakan itu dari yang terdekat denganku. Misalkan apa yang aku alami dalam keseharian, apa yang aku lihat dan apa yang bersinggungan denganku dalam sehari-hari gitu. Jadi nggak yang terlalu jauh atau gimana. Misalkan aku adalah seorang perempuan, ibu rumah tangga juga, ya oke. Mungkin itu bisa jadi inspirasi juga buat aku membicarakan hal-hal yang berdekatan denganku gitu. Aku menggunakan figur yang modelnya aku sendiri itu, terus habis itu aku banyak menggunakan objek-objek yang kuletakkan secara salah dalam tanda kutip, displacement ya jadinya. Terus itu mungkin bisa menggugah rasa risih dari orang yang melihat gitu. Terus dengan aku cukup suka menggunakan latar belakang yang tampak seperti panggung juga, atau mungkin setidaknya jika itu tidak tampak seperti panggung, itu bisa diletakkan di dalam sebuah panggung. Jadi mungkin beberapa orang bisa melihat karyaku sebagai karya yang cukup teatrikal, dan ya itu fine-fine aja gitu. Aku sekarang sih masih seperti biasa menggunakan cat minyak, terus kanvas gitu, atau kalau keseringan itu menggunakan cat air dan kertas ya. Cuman bukan terakhir dari tahun 2018 tuh aku mulai ngulik soal ektempera, dan aku suka banget sama hasil ektempera ini. Pada dasarnya rata-rata sih aku melakukan proses itu untuk bikin karya ya udah kayak nyicil aja tiap hari gitu, karena job desk hariannya sebagai seniman ya bikin karya. Sangat jauh berkurang ya kalau misalnya membandingkan dengan zaman dulu yang kita tuh sangat dikonstruksi, ngapain sih perempuan tuh keluar bikin karya dan lain sebagainya, maksudnya mau ngapain gitu loh, udah perempuan tuh di rumah aja gitu kan. Kalau dulu seperti itu, kencang banget gitu. Dan di awal-awal mungkin kalau aku tuh masih berada di generasi yang mendapatkan didikan semacam itu sebelumnya, sebenarnya. Jadi kayak dari orang tua aku masih seperti itu, tapi kalau di lingkungan sekarang, lingkungan kesenian itu udah nggak kayak gitu. Jadi aku mulai bisa membicarakan hal ini kepada orang tua aku. Misalnya orang tua aku bilang,
kenapa kamu harus keluar, kenapa kamu harus melakukan ini itu, kenapa nggak menjadi ibu rumah tangga yang diam di rumah aja. Itu bisa dinegosiasikan selanjutnya dan udah mulai bisa diterima juga. Jadi ya tetap potong-potong. Ya jelas waktu berkarya itu emang jadi jauh lebih sedikit dibanding seniman-seniman lain ya. Tapi sebenarnya juga bukan kendala tertentu juga ya, maksudnya emang itu sesuatu yang saling berkelindan aja sih, ngurus anak sama berkarya itu ya udah jadi satu kesatuan. Jadi sadar atau tidak sadar apa yang ada di dalam karya kemudian itu muncul gitu loh, maksudnya muncul kehidupanku ini muncul gitu, kehidupanku muncul di dalam sebuah karya itu dan kesenian juga jadi muncul di kehidupan domestik gitu, kayak di anak-anak gitu. Kayaknya agak sulit ya, karena akhirnya kecampur aduk dua-duanya ini. Maksudnya kesenian jadi bagian dari hidup kami dan aku dan anak-anak ini juga udah masuk di dalam kekaryaan juga gitu. Mode sebagai ibu ya mungkin ada secara khusus kalau misalkan ada kita diskusi kekeluargaan gitu dengan anak-anak, ngobrolin hal-hal yang cukup dalam gitu. Mungkin pada saat mereka masih kecil-kecil itu agak, ya nggak kecil-kecil sih, tapi maksudnya sempat ada pertanyaan apa sih yang kamu kerjakan segala macam ya. Waktu itu sih penjelasanku, mama bikin karya ya semacam gambar lalu mama dibayar, udah selesai di situ. Tapi anak zaman sekarang tuh pinter nyari informasi dan mereka jauh lebih mudah terpapar oleh informasi apapun, dan bahkan mereka sekarang udah nggak ada pertanyaan-pertanyaan semacam ini karena mereka justru yang lebih banyak ngasih tahu kadang-kadang. Udah gitu aja. Pak, sini aja, jangan jauh-jauh. Aku tuh dari mereka kecil sudah bilang kalian itu boleh memilih apapun yang kalian mau gitu, maksudnya mau jadi petani, mau jadi pelukis, mau jadi fotografer, terserah gitu. Maksudnya di situ tuh aku tekankan karena aku dulu nggak mendapatkan hal semacam itu. Maksudnya kita mungkin didikannya berbeda, tetap kurang seimbang. Maksudnya kalau bisa minta ya aku lebih pengen rebahan terus aja sama mereka atau main terus sama mereka gitu, cuman kan nggak bisa ya kayak gitu. Jadi ya udah gitu sih. Tapi anak-anak memahami itu dan kadang-kadang ketika misalkan aku lagi sering lembur, mereka justru kayak bilang apa yang bisa dibantu gitu, lebih seperti itu sih. Yang paling susah untukku kemarin-kemarin ini sih untuk apply residensi ya, karena aku punya 3 anak yang masih belum begitu besar waktu itu, jadi ya masih mikir gimana mau apply residensi kalau misalkan kita harus ninggalin anak. Terus kebanyakan persyaratannya juga belum ramah untuk seorang ibu rumah tangga gitu. Sebenarnya aku ingin merampungkan riset yang selama ini kulakukan tapi belum kelar-kelar dan terhenti cukup lama, dan aku ingin melakukan kembali itu, dan itu butuh waktu. Jadi aku pengen nabung dulu untuk agar punya waktu untuk menyelesaikan riset itu, dan riset itu soal pekerja rumahan. Terus aku ingin menjadikan diriku sendiri sebagai pekerja rumahan gitu, maksudnya sebagai ya simulasi aku sebagai pekerja rumahan bagaimana gitu, sebagai buruh. Ingin tentu saja mengumpulkan pundi-pundi uang untuk kemudian simpanan dalam waktu 1 tahun mengendapkan
hasil riset misalkan atau gimana, maksudnya dalam aku pengen nabung dulu untuk untuk biaya dalam 1 tahun aku melakukan hal-hal yang itu tuh aku nggak harus dalam bentuk bikin karya gitu loh. Aku pengen ngumpulin data, pengen belusuan, ngobrol sana sini, udah gitu, berkegiatan yang enggak secara teknis bikin karya gitu.